Cabai rawit udah dimasukin ke sini dan aku masukin ayam yang sudah digoreng tadi. Nih ayamnya. These are a lot of dishes, huh? Yes, 60. 60 dishes. Yes. This. The meat is Yes. like really succulent. Yes. Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am. Halo, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa di Dapur Reza di rumah hari Minggu libur kerja. Kalau hari libur itu biasanya kan dimanfaatkan orang untuk jalan-jalan, ngafe, ngopi, ketemu sama teman. Tapi sama aku beda ya. Hampir rata-rata itu seminggu 7 hari itu kerja. Kerjanya macam-macam. Ya kalau dari kerjaan yang utama itu kan 5 hari di Sampurna ya. Nah 2 harinya itu kerjaan ekstra. Ya, kayak gini hari ini. Nah ini ceritanya hari Minggu, udah jam 11.22, hampir jam setengah 12. Dan aku udah belanja tadi pagi. Terus udah beresin rumah. Kan nanti jam 1 akan kedatangan tamu. Jadi singkat cerita, di Belanda itu sekarang lagi ada sebuah perusahaan yang bisa mengatur, tapi ini bukan pekerjaan gelap ya, artinya pakai jalur belakang tanpa bayar pajak, tanpa bayar apa. Ini kalau kita ngomong itu bahasa Indonesia itu ini kerjaan putih. Jadi ini satu usaha yang namanya Kok Extra. Kok Extra ini mereka akan mengurus segala sesuatunya, izinnya ya, untuk orang yang ingin punya penghasilan tambahan dari rumah. Jadi itu namanya Kok Extra. Kok itu artinya masak. Jadi masak ekstra. Nah, Kok Extra ini itu sama kayak Gojek atau apalah di bahasa Indonesianya. Kalau Belandanya itu kayak Tosbezorg gitu. Jadi mereka akan ngirim ke makanan ke rumah-rumah dari restoran. Nah, ini bedanya sekarang, ini dari rumah. Nah, untuk bisa gabung di grup ini, itu persyaratannya banyak. Jadi bukan cuma oke, aku mau gabung, aku mau masak dari rumah. Nanti segala pajaknya mereka yang urus ya. Kita terimanya tuh setiap bulan tuh namanya neto. Neto itu sudah dipotong pajak, itu ke rekening kita. Jadi semuanya itu sudah diatur sama mereka. Jadi kita tidak akan lagi bayar rekening, tidak akan lagi bayar pajak karena pajaknya mereka ngatur semuanya. Pokoknya ini kerjaan yang bersih. Jadi cocok banget untuk orang-orang yang ingin punya penghasilan lebih di rumah, ingin penghasilan ekstra ya. Terus yang bisa masak, kenapa enggak sekarang dibantu sama perusahaan ini untuk menyalurkan hobinya sekaligus mendapatkan uang. Oke, dan aku juga tertarik untuk gabung di perusahaan ini karena aku pikir aku punya waktu 2 hari ya. Kenapa sekarang? Sebenarnya waktu itu nggak ada, tapi kalau kita mau bikin waktu itu harus dibikin. Oke, kalau kita ngomong ya udah sibuk terus ya, pasti semua manusia pasti sibuk ya. Tapi kalau sekarang kita ngomong, oke, aku pengen 1 hari dalam seminggu aku pengen masak dan aku pengen penghasilan tambahan. Nah, aku salah satunya. Oke, dan untuk gabung di grup ini, seperti aku bilang tadi, bukan cuma orang yang bisa masak atau orang yang ingin punya penghasilan, tapi mereka akan langsung datang ke rumah. Mereka akan mengecek rumah, kondisi rumah. Jadi rumahnya bersih atau higienis nggak, atau cocok nggak untuk menjual makanan. Dan setelah itu mereka juga akan mengecek atau mencicipi makanan. Apakah makanan yang akan dijual ini layak atau tidak untuk bisa bergabung di perusahaan ini. Tuh. Nah, hari ini aku akan masak 2 macam, jadi nggak perlu masak sana yang 10 macam, 15 macam. Aku cuma masak 2 macam. Kebetulan aku kemarin dapat ikan. Ini pesan sama Urip itu kolega aku yang di Sampurna. Aku kayaknya sekalian dibalurin deh ya. Jadi aku kemarin pingin banget tuh makan ikan. Nah terus aku ingat di kulkas, sebenarnya ini udah hampir lupa kalau aku punya ikan. Terus aku bilang, ya udah deh, karena juga waktunya mepet ya, nggak ada persiapan sebenarnya. Dari kemarin punya perasaan dimajuin nggak ya, dimundurin nggak ya gitu, karena agak ragu juga. Tapi sekarang aku ngomong oke, aku harus maju ya, aku harus ikut di grup ini. Nah aku mau bikin ikan acar kuning
Nanti untuk acarnya udah aku siapin, ada wortel sama, aku ambil sarung tangan dulu. Untuk acarnya udah aku siapin wortel sama ketimun. Terus aku bikin pakai ini juga karena bawang merah ada, harganya mahal banget dan kebetulan jauh dari rumah mau ke sana. Jadi aku pakai yang ini, kalau di Belanda namanya silver ounces. Jadi kecil-kecil, jadi kayak di acar juga nih bawangnya. Nah, ikan acar kuning bumbunya aku disiapin di sini. Tapi sebelumnya aku mau goreng dulu ikannya. Nih ikannya namanya ikan dorado. Dorado itu kemarin aku Google ya, sejujurnya aku udah Google tuh. Bahasa Indonesia aku nggak tahu apa gitu ya. Nah, ini aku mau goreng dulu. Oh ya, nanti dapur yang aku pakai kalau seandainya lolos di tahap pertama ini, kan pertama dicek dulu higienis, bersih nggak rumahnya, layak nggak gitu ya. Terus yang kedua soal makanan. Kalau seandainya lolos di tahap pertama ini, aku akan bikin dapur itu di bawah. Jadi aku akan bikin dapur yang khusus. Kebetulan aku punya ruangan di bawah yang nggak kepake ya, nggak kepake ruangannya selama ini ya, dipakai aja ngejeblek untuk barang-barang yang hasil rongsok, nggak rongsokan sih, barang-barang yang nggak kepake gitu. Nah jadi aku pingin banget itu punya usaha dari rumah, terus aku bikin dapur yang walaupun tidak profesional dapurnya, tapi aku pengen punya dapur yang khusus untuk terima orderan. Karena aku mulai memikirkan kayaknya aku akan ini deh, mungkin tahun ini tahun terakhir aku kerja sama orang, aku kepingin tahun depan walaupun itu usaha kecil-kecilan, aku ingin banget tuh punya usaha sendiri dan kerja untuk diri sendiri. Doain ya, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan berhasil. Walaupun tidak punya usaha yang gede, tapi setidaknya aku bisa menjalankan usaha online tapi yang sesuai dengan jalurnya. Oke, sekarang aku liatin ruangan di bawah yang akan aku jadikan dapur ya. Kita ke bawah sekarang sambil goreng ikan, karena kalau goreng ikan di sini bau. Yuk kita ke bawah dulu. Ini sorry ruangannya agak gelap. Di sini kan tempat aku biasa olahraga tuh di sini. Nah, di sebelahnya ini yang akan aku jadikan dapur. Lumayan sih ruangannya. Aku bukain pintu supaya ada luarnya. Nah, jadi ini yang akan aku jadiin dapur nanti rencananya ya. Aku akan masak di sini pakai gas gitu. Aku nggak tahu caranya pakai gas gimana. Maksudnya karena aku pakai listrik di rumah, jadi aku akan cari cara gimana itu bisa pakai gas. Oke, ini udah aku panasin karena ikannya gede. Jadi aku udah ukur tadi, kayaknya aku harus potong dulu ikannya. Potong bagi dua aja. Takutnya nanti malah nggak mateng. Barbar banget sih potong kayak ginian. Jadi aku bagi dua ikannya ini. Oke guys, itu biarin aja ikan di bawah karena aku harus fokus ke bumbu-bumbunya. Ambil pisau dulu. Nah, ini bumbunya aku mau blender dulu. Bawang merah. Oh, salah. Yang pertama ini harus di blender dulu kemirinya, karena kemiri ini kalau dicampur sama bahan lainnya bahaya. Biasanya aku pakai kemiri yang halus, tapi stok di rumah lagi habis kemirinya. Ini aku mau ini dulu, dihalusin dulu. Jadi nanti tetap aku pakai cuka makan ya. Nah, kemirinya udah halus, ini tinggal dimasukin bahan yang lainnya. Jadi kayak bawang putih. Kalau jahe aku pakai jahe yang halus. Jadi ini udah ada jahe, udah halus jadi enak. Soalnya kalau nyimpen apa-apa suka tumbuh di sini. Itu camplungin aja di sini jahenya. Laosnya ada. Laosnya aku geprek aja lah sekali ini. Oke, ini aku habis dari bawah tadi ngambil apa sih namanya ya? Kalau ini batunya, ini ulekannya. Ini buat serai. Jadi aku pakai serainya agak banyak di sini. Yang pertama aku suka wangi dari serai, dan yang kedua, ini kan serainya kecil-kecil banget nih di sini ya. Jadi kalau dipakai satu tuh kayaknya gimana gitu. Nah, ini serainya aku pakai 4. Jadi kalau normalnya sih 2 gitu ya. Tapi aku pakai 4 di sini. Karena emang kecil-kecil banget. Bingung mau dibilang serainya.
serai bayi atau serai apa. Laos. Aku geprek aja kali ini. Udah. Sekarang bumbunya tinggal tumis, dikasih kunyit bubuk. Nanti tinggal untuk acarnya, bahan acarnya ya. Oh ya, nanti juga aku pakai cabai rawit, tapi cabai rawitnya aku pakai itu nanti terakhir aja. Jadi nggak ada rasa pedesnya. Kita kan nggak tahu orangnya, siapa tahu dia suka pedes atau enggak. Jadi kalau menurut selera aku sih, aku pengen juga masukin cabai yang di rajang gitu di sini, tapi ya adalah karena ini bukan buat aku. Oke, kita tumis bumbunya. Jadi karena ikannya banyak kedua, jadi aku pakai bumbunya yang banyak. Nah, ini bumbunya sengaja aku keringin dari air ya, karena selain itu nggak langu baunya, jadi kan kadang-kadang kita ada bau mentahnya. Terus lagian juga itu bisa membuat bahan makanan kita jadi awet ya. Jadi kalau masak ikan kayak gini, kalau airnya itu benar-benar kering, selain bakterinya juga hilang, terus bikin makanan kita tuh awet. Cobain dari rumah, masak bumbunya itu yang benar-benar matang. Ikannya udah matang, udah kering. Tuh. Jadi ini jenis ikan putih. Ini prosesnya agak lama nih. Oh ya, nih aku ada nanas. Jadi nanti aku akan bikin ayam asam manis. Cuma gampang banget ya bumbunya. Nah, ini yang mengeringkan airnya ini agak lama proses, tapi nggak apa-apa supaya hasilnya juga bagus. Oke, ini bumbunya aku tambahin air ya. Jadi walaupun tadi airnya dikeringin, sekarang tambahin air lagi, ini beda konsepnya. Ini dari apa namanya? Dari blender tadi ya. Nah, ini udah nih, tinggal dikasih bumbu, dikasih cuka nanti terakhir, dimasukin cabai rawit, kasih gula. Aku biarin dulu sampai benar-benar matang. Tuh cukup tuh kuahnya segitu. Oke, sambil nunggu airnya kering, aku mau siapin ini wortelnya untuk dibikin acar. Jadi nih wortelnya kita masukin ke dalam kuahnya nanti. Jadi nggak perlu direbus pisah, supaya juga bumbunya menyerap ya. Dibagi 3 kayaknya ya, ini wortelnya. Tuh. Nah, jadi buat kalian ya yang di Belanda yang mau ikut juga, siapa tahu kan mau punya penghasilan tambahan gitu, masak di rumah, nanti boleh, nanti aku kasih link websitenya gimana cara gabungnya. Aku juga baru gabung sih ya, tapi seandainya kan memberikan informasi buat orang lain itu kan juga merupakan sebuah kebaikan gitu, benar nggak? Kasih rezeki buat orang lain, nanti rezekinya juga akan dipermudah. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita juga mudah-mudahan akan dipermudah. Bukan begitu ceritanya? Tuh. Ini sebenarnya wortelnya itu wortel muda ya, nggak perlu yang kecil-kecil banget. Ini biasanya kalau arisan ya, bukan arisan sih, kawinan biasanya kayak gini-gini banyak nih. Kalau acara kawinan tuh banyak loh ikannya, ikan acar kuning ini. Aku nggak tahu kalau namanya di daerah kalian apa, tapi aku ngomongnya itu orang Sumatera ya, acar kuning ya. Apa sih? Ikan apa sih namanya? Itulah namanya. Susah namanya. Ikan pesmol. Tuh, ikan pesmol namanya. Namanya suka lupa, tapi tahu bentuknya. Tuh. Ini ikan pesmol, bumbu ikan pesmolnya. Oh ya, aku harus kasih garam. Lupa dikasih garam. Gula manis, gula putih, dan ini cukanya. Gula putih. Ini gula putih. Ini aku tunggu agak kering dikit lah. Oh ya, aku harus potong komornya.
Samain aja ukuran kompor-kompornya ya. Ini kalau di sini kompor-kompornya tuh dijual pakai plastik. Tujuannya apa coba? Ya, karena divakum kayak gini, jadi nggak cepat busuk. Dan juga lebih higienis sebenarnya. Jadi bijinya nggak dipakai, mau pakai luarnya aja. Ada yang kurang coba apa? Cabai merah gede. Ya udah lah, ntar pakai cabai rawit aja lah. Ambil ini sekali diaduk. Nah ini juga dipotong kotak-kotak. Tapi ini nggak perlu dimasak ya, karena kompor ini kan udah cepat layu kalau dimasak. Jadi udah gini aja. Nanti kalau udah mateng, masih hangat-hangat tuh dimasukin, jebret gitu. Karena kalau kompor makannya lembek nggak enak, dia harus crunchy makannya. Udah selesai dimakan aja. Oh, harus habis cabai rawitnya di bawah, di bawah. Ini pasti pada penasaran sama silver ouches. Aku ambil sendok. Ini udah jadiin acar ya. Bentuknya ini bawang, tapi warnanya putih, alias silver. Tuh, ini udah bisa dimakan ya. Rasanya bawang yang diacar. Oke, aku mau masukin ini dulu. Sebelum aku ngambil ini cabai rawit, karena wortelnya agak keras, makanya harus dimasak dikit. Aku harus masukin gula. Jadi aku selalu masukin itu cuka itu nanti setelah apinya dimatiin. Udah nih kayak gini nih ya, tinggal nanti dicampur sama ikannya dan cabai. Aku ambil ini dulu ya, cabai ya. Ini karena untuk presentasi ya, sampah-sampahnya nih biar aku angkat dulu nih. Nggak lucu gitu, ketemu serai sama laos segede gaban. Ini lebih baik diangkat ya, karena bentukannya penuh banget loh kayak ini. Kan aromanya kita udah dapet. Oke guys, ini berikutnya. Apinya aku matiin. Dan aku tambahin sekarang cuka makan. Tambahin segini deh. Segitu dulu. Nanti kalau kemaseman susah. Cabai rawit udah dimasukin ke sini. Dan aku masukin ke timunnya. Mantap guys. Mantap ini. Tinggal ditaruh ikan ya, mudah-mudahan nanti si bapak itu suka. Taruh ikannya. Nanti tinggal bumbunya ditaruh di atasnya. Taruh aja dulu ikannya supaya agak meresap, karena nanti ikannya akan diangkat terus di atasnya baru disiram sama saus ini. Yes. Nah, aku mau siapin dulu sekarang untuk yang berikutnya. Ayam 12.22, masih ada setengah jam itu lama. Saya bikin 3 macam makanan. Oke guys, kita masuk ke menu yang kedua. Ayam. Jadi aku mau masak ayam asam manis ya. Ini ayamnya kifile aku beli tadi pagi-pagi. Ini aku potong kecil-kecil. Udah pernah belum ya di vlog aku sebelumnya ya? Kayaknya belum pernah. Oh ya, ini tadi ikannya. Pokoknya nanti kalau udah dihias aku kasih lihat ya. Ini ayam aku potong kotak-kotak. Nanti aku akan balurin sama tepung, terus aku goreng. Aduh, berarti mesti ke bawah lagi. Ini aku beli ayam tadi berapa gram? 500 gram, setengah kilo. Jadi gorengnya tuh bisa kalau mau agak-agak crispy dipakein tepung maizena, tapi kalau mau goreng biasa aja cukup pakai tepung biasa. Kalau ini simple banget lah. Harusnya ada bawang bombay ya, tapi nggak ada bawang bombay nggak apa-apa. Aku pakai bawang biasa aja. Oke. Terus ini aku harus balurin sama bawang putih, garam, dan merica.
Garam, bawang putih, merica. Ini kita aduk-aduk, kita kasih tepung, terus kita goreng. Gorengnya nggak harus terlalu lama, jadi ayam itu harus ada juicy-nya, jadi masih agak basah gitu. Terus ini aku balurin sama tepung maizena, nggak usah pakai telur ya. Gini langsung ke maizena, karena maizena dekat. Aku ambil yang paling dekat aja. Bisa pakai tepung biasa juga kok, nggak perlu maizena beneran. Tepung yang biasa juga bisa. Kayak tadi di uwel-uwel. Dan ini harus digoreng ya. Nah, biarin aja dulu sebentar kayak gini. Ini ada paprika, aku pakai paprika supaya warnanya cakep. Harus itu merah, kuning, hijau ya. Tapi tadi di supermarket cuma ada merah dan hijau, nggak apa-apa di 4 aja. Nanti paprikanya juga dimasukin saat terakhir. Nah sekarang yang penting tuh kita bikin sausnya dulu. Bawang bombay, pakai bawang bombay boleh. Kalau mau pakai bawang merah biasa juga nggak apa-apa ya. Kalau soal rasa sama aja lah. Itu pakai bawang bombay itu lebih untuk presentasi, lebih untuk apa, enak dilihat gitu, karena ada irisan tebel-tebelnya. Nah, potong kecil-kecil paprikanya. Paprika di Indonesia mahal ya katanya ya. Aku kok jadi deg-degan gini, sumpah loh. Kayak siapa gitu yang mau datang. Jadi kita jangan terlalu percaya diri, benar-benar percaya diri ya. Siapa tahu buat kita bagus, buat orang nggak bagus. Jujur aja ada perasaan deg-degannya ini. Apalagi lihat jam. Udah 41, berarti tinggal 10, 50. 20 menit lagi. Empah, jadi gemeter gua. Tapi ini selesai kok. Pokoknya sebelum jam 1, 20 menit lagi tuh semua ini udah oke, udah selesai. Ini juga kayak paprikanya kebanyakan. Ini nanti kalau sisanya paprika ini aku biasanya aku lalap. Enak loh ngalap paprika. Jadi manis segar-segar gitu. Oke, fix ini kebanyakan, nggak apa-apa. Mungkin karena terlalu deg-degan. Aku pakai bawang merah 1, bawang merahnya diiris, terus kita tumis pakai bawang putih, dimasukin saus tomatnya udah di sini, terus pakai nanas. Jadi kalau pakai nanas segar itu tinggal dipotong kecil-kecil. Kalau aku sih pakai di sini pakai air nanas, pakai nanasnya ada air, jadi ambil yang dalam kaleng seperti ini, kayak gini, jadi airnya bisa langsung dipakai. Oke, aku mau tumis dulu bahannya. Kita pakai cara yang koboi aja ya. Tumis nih. Mamaku dulu gini nih, kalau numis bawang. Kagak pakai apa, snaiplang gitu, apa irisan. Begini doang dia. Jago. Barusan dapat telepon. Namanya baru ingat, Rana. Jadi tadi dia kasih tahu kalau dia sekarang lagi di jalan, ada traffic macet. Nah, bawang putih sama bawang merah. Tadi pakai bawang putih halus tadi barusan. Ini bisa disimpan di dalam mesin cuci supaya nggak ngalangin kerjaan. Oke guys, tadi lagi numis bawang baru ingat kalau aku punya gorengan ayam di bawah. Sekarang aku masukin sausnya ya. Jadi saus tomat. Oh. Oke, ini saus tomatnya. Ini mudah banget nih bikinnya. Anak-anak pasti suka, saya mau. Nah, karena ini aku pakai nanas yang ada airnya, jadi aku tambahin airnya di sini. Dan ini tinggal ditambahin garam sedikit. Manisnya sudah ada dari air nanas ya. Tinggal tambahin garam segini. Nggak usah kasih penyedap ini, karena rasanya itu udah seger. Kalau dikasih penyedap, makan beginian, rasanya udah beda, segernya udah hilang. Terus aku masukin ayam yang sudah digoreng tadi. Nih ayamnya. Yes. Paprikanya. Paprika, ini aku paprikanya masukin. Tuh. Nah. Mudah banget ya. Dan yang terakhir kita masukin, nanasnya dimasukin sekarang. Tuh.
Nggak usah dimasak lagi, karena ini semuanya sudah bisa disantap. Ayamnya udah matang ya, saus tomatnya udah pasti. Udah nggak perlu dimasak. Tinggal sekarang dimatiin apinya. Kalau kurang garam tinggal dicicipin garam. Gimana? Mudah ya bikin saus ikan ayam asam manisnya. Ini bisa juga untuk ikan. Kalau mau masak ikan bisa pakai ikan. Udah selesai. Ini udah selesai. Tinggal aku panasin nasinya. Nasinya udah siap. Tinggal dipresentasi ya. Nanti kita ketemu lagi kalau udah rananya sudah nyampe. Namanya Rana. Oke guys, rananya sudah datang ya. Tadi sempat ngobrol sebentar. Dan sekarang aku mau angetin dulu beberapa makanan yang tadi udah aku masak. Dan nanti kita akan ngobrol sebentar dengan beliau tentang Coke Extra ini ya. Tadi aku sempat ngobrol, tapi kita nggak bisa ngobrolnya lama-lama ya. Karena kita bersama waktu juga dan nanti kasihan yang edit, benar nggak ya? Jadi nanti secara garis besarnya aku akan sampaikan. Yang jelas kalian akan lihat lananya gimana, orangnya gimana. Aku panasin dulu makanan. Ini juga aku panasin. Jujur aja ya, walaupun sering masak tapi tetap aja deg-degan. Ikannya. Hey Lana, take a seat. Kebetulan aku masih punya rendang guys, jadi rendangnya tadi aku pikir Lana kan nggak makan daging, ternyata dia bisa makan daging. Rendangnya aku share juga. Rana, right? Rana. You can call my name as Rana. Rana from Coke Extra. Coke Extra. Okay. Today I make some food. Okay. This is sweet and sour chicken. Okay. Yes, and then this is fish. Yes. Yes, and then there's rendang. This is a traditional Indonesian. Okay. This is from beef. Yeah, it is from beef. Yes, Okay. I'm from aware beef. of it. Yeah, Okay. okay. Yes. And today I'm gonna tell before. I'm already tell before that you are coming to taste my food. Yes, of course. Coke Yes. Extra. Yeah. And then yeah, I hope you can enjoy the food. I would love to. Okay. And just a quick note, Coke Extra is all about authentic cuisine. Yes. And then we are a digital food market for authentic chefs like you. Yes. Everything looks perfect. And I have gone to taste almost more than 200 chefs. Okay. And I You also feel- have an Indonesian chef. Yes, we do Okay. have Indonesian Yes. chefs, but from a different region. Yes. But looking at the way you prepare it, I feel like you put in a lot of heart into it, the passion, and the way this is arranged. I love it, Okay. and I'm super intrigued to try how it makes me taste. You know, the Okay. flavors. Yes. Cool. Okay. Cool. You can try it. Alrighty. Thank Okay. you. Have you liked the food? I will. I'm Okay. pretty sure it looks good, and it smells good. So I'm pretty sure that I'll like it. Oke guys, jadi ini makanannya harus dicoba dulu. Jadi tadi udah dikontrol dapurnya, kitchennya, apakah higienis, apakah memenuhi syarat ya untuk bisa mengikuti program dari Coke Extra ini. Karena mereka bukan cuma merekrut orang-orang yang bisa masak, tapi mereka juga akan melihat dulu suasana rumah, kebersihannya, higienis yang utama. Nanti untuk teman-teman yang mau bergabung di Coke Extra, aku akan kasih link. I'm gonna give the link for the people who interesting Perfect. with Sure. with this program. Yeah. Right? Yeah. Okay. Sure. Of course. Okay. Have a try. Yeah. It's alright. You should also start. Yeah. After you. Okay. Perfect. Yeah. Because people want to know your reaction about the food. The meat is Yes. like really succulent. Yes. I'm perfect. It's not chewy, it's not too soft, it's perfect. Okay. Thank you. And the spices with the rice, I like it. Yeah. Yeah, I swear to Okay. God, I like it. I love it actually. How long did you take to cook this? For the meat, 2.5 hours. Yes. This is the part what we want our customers Yeah. to get it from the authentic chefs. Yes. What they will not find it at other places. Yes. Will come from the chefs. Thank you. They know what they're exactly cooking, right? These are a lot of dishes, huh? Yes. 60. 60 dishes. Yes. Reza, I'm impressed. I like it actually. This is what I got from YouTube. This one. Ah, this is what you got from YouTube, huh? Silver button.
That's really cool. Oh wow. This is what I'm doing in The kitchen, yeah, okay, in Amsterdam. Yes. It's a lot of work. Huh? It's a lot of work, Reza. Nah, ini harus dicoba lagi yang asam manis, ayam asam manis, dan ini ikannya. Jadi rendangnya udah oke. Sweet and sour. Sweet and sour chicken. Yes. Okay. What is the name in Indonesian? This dish. The name is ayam asam manis. Ayam asam manis. Asam manis. Okay. Sweet and sour. Sweet and sour. Yes. Okay. Ayam is chicken. Ayam is chicken. Okay. Yes. Ayam asam manis. Okay. Asam Chicken, manis. sweet and sour. Yes. Alright. Okay. With the pineapple, it actually kicks. Really good. I like it. Yeah. Yeah. I do like it. I do like it. The taste is good. I like the flavors of what you put it in. Yeah? Okay. And I'm pretty sure it's gonna go well. And again, with the rice, it's gonna go really well. Yeah. This. Reza, Yes. if I'll be honest with you, I love the food. Yes. I loved your passion. I feel you are a very authentic chef. Oh, thank and you so I love to Thank you so for much. you to be onboarded to our platform. Welcome on board. Thank a lot. you so much. Thank you. I Thank you so appreciate much. it. Thank you. Thanks Thank for you so inviting much. me. I Thank really you. like it. Thank you so Well done, much. my friend. Thank Okay. you. Bye. So I'm now one of. You are Team. one of the authentic chef on Cook Extra platform, Thank you so much. and you are super great. And I'm pretty sure that our customers are going to love your food. Yes guys, akhirnya aku diterima lulus ujiannya. Dan untuk kalian sekali lagi yang mau ikut di join di Cook Extra, nanti aku kasih websitenya ada di bawah. Dan nanti Rana akan datang ke rumah untuk mengontrol semuanya apakah dapur rumah kan higienisnya cukup dan juga jenis makanan apa yang harus dijual. Jadi ini nggak perlu cuma makanan, tapi juga bisa minuman, bisa snack, bisa cake atau apa saja yang bisa kalian buat di rumah. Jadi inilah kelebihan dari Cook Extra dibandingkan dengan platform lainnya. Dan terima kasih semuanya sudah nonton vlog hari ini. Kita kembali lagi di vlog channel berikutnya. Dah. Udah saya dah. Thank you. Be happy for these moments. Welcome to the family. As I am.